Dalam setahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, persoalan ekonomi ternyata mendapatkan respon paling negatif dari masyarakat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Indobarometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah terus merosot dari 57,5% di bulan Maret lalu, kepuasan masyarakat turun menjadi 46%. Dalam setahun terakhir, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terutama berasal dari kinerja perekonomian. Di mata publik, kegagalan terbesar pemerintah Presiden Joko Widodo Yusuf Kala adalah terkait mahalnya kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga dianggap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah, dan peningkatan harga BBM di awal masa pemerintahan juga dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh kinerja tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam setahun belakangan ini, di studio Viva One saat ini sudah hadir Bapak Rian Kiryanto, merupakan Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia atau BNI. Selamat sore Pak Rian. Selamat sore Mbak Tisa. Ya, Pak Rian, kalau tadi di informasi disampaikan bahwa masyarakat tampaknya mengalami rasa ketidakpuasan yang semakin besar dari 57 sekian persen menjadi 46% dalam bidang ekonomi. Anda melihat ini bagaimana? Saya setuju dengan hasil survei atau polling ini. Karena kalau kita lihat dari angka-angka makro baik semester 1 maupun sampai kuartal 3 kemarin, semuanya mengkonfirmasi bahwa kinerja ekonomi kita memang kurang optimal, ya. Saya ingin sampaikan salah satu survei yang dilakukan kalau nggak salah oleh lembaga yang namanya AC Nielsen. AC Nielsen pada kuartal 1 tahun ini melakukan survei kepada konsumen masyarakat Indonesia. Ditanya, apa yang ada di benak Anda saat ini? Pada kuartal 1 itu 33% daripada responden itu menyatakan khawatir dengan kondisi ekonomi pada kuartal 1. Kita tahu waktu itu kuartal 1 kondisinya belum separah sekarang. Nah, di kuartal kedua kembali Nielsen melakukan survei seri kedua dengan pertanyaan yang sama. Apa yang ada di benak Anda sebagai responden saat ini yang dirasakan? Nah, jawabannya naik. Kalau kuartal 1 33%, di kuartal kedua membesar menjadi 37%, mengatakan bahwa mereka khawatir dengan kondisi ekonomi Indonesia. Nah, angka 37% ini jauh lebih tinggi dari peringkat kedua, misalnya ketakutan terhadap kriminalitas, ketakutan terhadap kenaikan harga BBM, bla bla bla. Artinya apa? Ini mengkonfirmasi hasil survei atau risetnya dari Indobarometer yang mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang ini di bidang ekonomi bukannya membaik tapi melemah. Jadi semuanya mengkonfirmasi itu, Tisa. Nah, kalau kita lihat ada beberapa menteri dalam bidang perekonomian. Kalau boleh Anda memberikan catatan untuk masing-masing menteri perekonomian, menteri keuangan, perdagangan, kemudian SDM juga terkait di situ, seperti apa catatannya? Ya, saya kira saya berangkat dari yang level koordinasi dulu. Kita punya menteri koordinator bidang perekonomian bernama Bapak Dr. Darmin Nasution. Dalam pandangan saya beliau adalah orang yang memang the right man in the right place, orang yang tepat pada posisinya. Kenapa demikian? Punya pengalaman birokrasi yang panjang, yang lama, baik beliau sebagai Menteri Keuangan maupun sebagai Dirjen Pajak maupun sebagai pernah menjadi Ketua Bapepam LK, dan sesudah itu adalah beliau menjadi Gubernur Bank Indonesia. Jadi lengkaplah sudah ya modal yang dipunyai oleh Pak Darmin, sehingga Pak Darmin itu kan mengganti Menko sebelumnya, ya kan, untuk memperbaiki performa ekonomi. Dan kita lihat hanya dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan ya setelah beliau menjadi Menko Ekonomi, kita lihat gebrakannya. Nggak tanggung-tanggung, dalam jangka pendek, nggak lebih dari 1 bulan, keluar 4 paket ekonomi jilid 1 sampai dengan jilid 4. Saya boleh katakan inilah salah satu hasil karya besar dari Pak Darmin Nasution. Di level subordinatnya atau koordinasinya adalah ada Menteri Keuangan. Kita juga tahu Pak Bambang Brojo itu orang yang memang profesional di bidangnya. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala BKF, Badan Analisa Keuangan dan Fiskal di Kemenkyu, dan pernah menjadi Wamenkyu dan sekarang menjadi Menkyu. Dan saya kira plottingnya tepat. Kemudian ada Menteri katakanlah Menteri Negara BUMN. Kita juga tahu Ibu Rini Sumarno
walaupun dulu pernah menjadi birokrat, yaitu waktu menjadi Menteri Perindustrian dan sempat reses menjadi menggeluti dunia swasta, tapi beliau punya track record yang saya kira cukup mumpuni ya untuk memanage BUMN menjadi lebih pro market, lebih pro bisnis, dan tentunya dengan dasar operasi good corporate governance-nya. Dan menteri yang lain misalnya, kita skip dulu, kita hold dulu untuk menteri yang lain. Saya masih penasaran sebetulnya untuk menteri-menteri yang lainnya, termasuk juga mungkin menteri SDM. Tapi ada informasi yang menyebutkan bagaimana dengan potensi kekurangan penerimaan negara dari segi penerimaan pajak yang juga ada kaitannya dengan Pak Bambang. Ya, saya kira gini, revenue dari pajak itu adalah hasil atau resultante dari kinerja ekonomi suatu negara. Ketika ekonomi suatu negara, kita ambil satu indikator utamanya adalah pertumbuhan ekonomi mengalami decelerating atau perlambatan, tentu itu mencerminkan kapasitas industri dari negara itu atau kapasitas ekonomi. Ketika kapasitas ekonomi itu mengalami penurunan, jelas di kepala kita secara logis akan mengatakan, oh pasti penerimaan pajak akan tidak mencapai target atau alias under target, dan itu terbukti. Dan kita para ekonom sebetulnya sudah jauh-jauh hari sebelumnya mengatakan hati-hati dengan target pajak yang overstated. Overstated itu artinya apa? Melampaui target yang normal. Saya ingin katakan, APBNP 2015 ini menargetkan lonjakan kenaikan pajak itu sebesar 31%. Dalam kondisi ekonomi normal, pada umumnya kenaikan pajak itu paling banter, itu 10-15%. Artinya tidak realistis ya? Iya, itu. Saya ingin mengatakan dengan bahasa lain overstated atau overtargeted. Jadi dan realistisnya berapa? Realistisnya adalah ketika pelambatan ekonomi dari dulu kita pernah mencapai 5,02% ya tahun 2014, mestinya kita tinggal mendiskon sedikit saja ya. Kalaupun tidak naik, minimal setara dengan perolehan atau target tahun lalu. Jangan kondisi ekonomi sedang menunjukkan tanda-tanda perlambatan oleh berbagai faktor lah, lalu pemerintah dengan sembrono, maaf kata, itu menaikkan pajak 30%. Maka menjadi, mohon maaf, bahan tertawaan orang. Karena apa? Ya nggak realistis. Oke, nanti kita masih akan bahas bagaimana dengan kinerja menteri-menteri ekonomi lainnya, ada menteri perdagangan belum kita bahas, kemudian jadi terkait menteri SDM, tapi nanti ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa. Pak, sebetulnya masih ingin menarik soal perbincangan kita mengenai dari Pak Bambang Brojonegoro masalah pajak. Tadi pajaknya kurang realistis kalau 31% begitu ya peningkatannya, kenaikannya gitu. Nah, kalau cara-cara yang dilakukan sendiri oleh pemerintah mungkin dengan menakut-nakuti lah dalam tanda kutip itu bagaimana? Saya kira tone-nya itu jangan memunculkan persepsi bahwa pemerintah itu menakut-nakutin kepada wajib pajak atau taxpayer lah sebetulnya, atau pembayar pajak. Tapi gunakanlah pendekatan yang jauh lebih persuasif, di mana para pembayar pajak itu punya kewajiban profesional, juga kewajiban secara moral untuk memenuhi kewajibannya terhadap negara. Yaitu apa? Membayar pajak sesuai dengan persentase yang sudah ditetapkan. Kan kita menganut pajak progresif dan kita menganut sistem pajak self assessment. Jadi kita ngisi sendiri sesuai dengan kejujuran hati kita masing-masing. Yang kedua yang saya ingin katakan, dan hendaknya di dalam pemerintah melakukan persuasi kepada publik, itu jangan melulu yang ditonjolkan hanya sisi revenue dari pajak. Karena masih ada sumber perolehan negara yang lain, yang dari jalur non pajak. Misalnya yang kita kenal dengan istilah pendapatan negara bukan pajak, ya, PNBP, yaitu penerimaan negara yang di luar jalur pajak. Misalnya pengurusan biaya administrasi di bidang perizinan, di bidang pelayanan. Selama 1 tahun belakangan ini penerimaan di luar pajak tersebut apakah sudah cukup maksimal, Pak? Setahu saya belum. Jadi bahasa saya, penerimaan luar pajak di luar pajak ini atau PNBP ini sebetulnya ibaratnya low hanging fruit. Apa itu? Ibarat buah itu tinggal ambil. Cuman karena fokus besarnya itu ada di pajak, yang ini nggak di-touch. Baik. Itu loh maksud saya. Oke, sekarang kita beralih ke menteri berikutnya, Menteri Perdagangan. Evaluasi Anda. Saya kira terlalu dini ya kalau untuk kita menilai Pak Menteri Perdagangan Pak Thomas Lembong dalam kurun waktu berapa? 3 bulan ya. 3 bulan. Tapi anyway, yang saya amati adalah beliau
nyaris tidak melakukan change atau perubahan yang sifatnya itu reduktif terhadap polisi sebelumnya, yaitu dari Pak Rahmat Gobel kepada penggantinya Pak Thomas Lembong. Dan saya juga surprising ketika Pak Thomas Lembong itu menjelang kemarin itu habis Lebaran, beliau langsung turun ke bawah. Beliau belusuan ke pasar induk Cipinang untuk memastikan bahwa harga sembako, terutama beras dan minyak goreng tidak mengalami tekanan. Dalam arti apa? Suplainya itu balan dengan demand-nya. Karena yang mengganggu setiap kali event Lebaran Idul Fitri adalah ketika permintaan naik, suplainya terganggu. Nah, itu kemarin dipastikan semuanya terkendali. Dan konfirmasi ini tercermin dari apa? Hasil kinerja inflasi September kemarin, yang di luar perkiraan kita semua. Bukannya inflasi, yang terjadi adalah deflasi 0,05%. Dan yang membuat kita juga terkesan adalah ketika faktor deflatornya itu bukan katakanlah administered price, kenaikan listrik, BBM dan sebagainya, justru dari sektor pangan. Nah, di sini saya ingin nyinggung, berarti ketersediaan pangan di pasar yang menjadi tanggung jawab oleh Pak Thomas Lembong selaku Menteri Perdagangan sukses. Nah, tapi suksesnya itu kan karena suplainya bagus. Nah, siapa yang memenuhi suplainya? Itu adalah yang namanya Menteri Pertanian. Karena bisa memasok beras untuk kebutuhan publik dalam jumlah yang memadai sehingga tidak terjadi kekosongan atau shortage. Maka harga beras yang tadinya sempat naik turun perlahan-lahan dan itu tidak membebani masyarakat. Itu. Pak, kemudian juga begini, ketika di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala, rupiah sempat menguat, kemudian IHSG juga sempat menguat. Ternyata trennya belakangan ini malah rupiah terpuruk, IHSG juga melemah. Anda melihatnya gimana? Komen saya begini, yang pertama, kalau saya tidak akan secara naif gegabah untuk mengatakan, nah rupiah melemah lagi. Kenapa demikian? Karena gini Tisa, ini baru masuk minggu kedua, pekan kedua setelah rilis paket ekonomi kebijakan jilid 4 atau jilid 3 lah yang lebih efektif. Maka kalau saya akan lihat dalam durasi 1 hingga 2 bulan ke belakang. Apabila tren, kita bicara tren, arah pergerakan rupiah itu entah ke atas, entah landai, entah turun, nah saya baru punya semacam konfirmasi, oh berarti rupiah akan melemah atau akan stabil atau akan menguat. Kalau hanya dalam jangka 1 minggu, terlalu dini. Saya khawatir besok berubah lagi. Karena berbagai faktor lah. Itu kan kalau rupiah itu kan sudah menjadi komoditas sehingga bisa diperdagangkan tiap waktu, tiap hari, tiap minggu. Kalau berbicara soal sentimennya kan ini kan menguat di awal pemerintahan kan karena adanya Jokowi Effect katanya begitu. Itu memang dari bahasa politik kampanyenya memang betul. Ini kan kita ketularan meniru yang terjadi di luar negeri. Ada istilahnya Obama Effect misalnya. Lalu begitu Pak Jokowi jadi presiden ada Jokowi Effect. Jokowi Effect itu mencerminkan sebuah optimisme. Cuman saya ingin klarifikasi di forum ini bahwa boleh jadi dulu Tisa, kita menaruh level harapan atau level ekspektasi kita ketinggian. Ketinggian. Misalnya, ya karena mungkin sudah terhalusinasi oleh Jokowi Effect sehingga level ekspektasi kita taruh paling atas. Sementara kita menaruh level ekspektasi paling atas itu dengan koridor waktu, horizon waktu yang pendek. Kan nggak ketemu. Baik. Itu maksud saya. Jadi mungkin sekarang banyak orang sadar, iya ya, dulu kita naruh ekspektasi kita ketinggian. Jadi ekspektasi ketinggian, ternyata waktunya nggak cukup dan ekspektasi tidak terlalu pendek untuk naruh. Misalnya, kalau kita berharap ekonomi tumbuh 6,5%, itu saya bisa pastikan tidak mungkin 1 tahun. Itu maksud saya. Di Maton bagaimana? Tapi nanti akan kita jawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Ya Pak Rian, kalau kita berbicara berandai-andai ke depannya, langkah untuk perbaikan ekonomi Indonesia ke depannya harusnya seperti apa? Nah, saya udah analisis, saya udah cermati, saya udah baca dokumen yang namanya Nawacita. Ya, Nawacita itu kan berisi 9 harapan melalui 9 program aksi, di mana sebetulnya secara sektoral itu mengerucut di 4 sektor, yaitu 1 kemaritiman, 2 energi, 3 pangan, dan 4 infrastruktur. Di mana keempatnya ini adalah memang menjadi kebutuhan dasar publik. Yang kedua, keempatnya juga karakternya adalah padat karya. Jadi memang menjadi lumbung untuk mengabsorb tenaga kerja. Yang ketiga,
selain padat karya, mereka juga, keempat sektor prioritas ini juga bersifat padat modal karena butuh capital yang besar dalam arti untuk pembiayaannya. Nah, yang keempat, durasi atau tenor untuk pengerjaan keempat proyek strategis ini itu jangka panjang. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Nah, oleh karena itu, memang kalau kita hanya menilai keempat sektor prioritas kemaritiman, infrastruktur, pangan, dan energi hanya dalam jangka waktu 1 tahun, 1 tahun artinya dari 20 Oktober tahun lalu ke 20 Oktober hari ini, memang terlalu dini. Jadi kita harus menunggu titik awal adalah groundbreaking, pemancangan tiang pancang. Nanti kita lihat di tahun kedua, tahun ketiga. Dari mana kita melihatnya? Dari absorpsi belanja infrastruktur pemerintah untuk pos-pos ini. Nah, mungkin maaf kata, era pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, yang sekarang ya, belum tentu menikmati hasil perbuatan mereka. Artinya, mereka hanya meninggalkan legacy dalam bentuk ya pembangunan pondasi. Nah, nanti di termin kedua, kalau beliau masih memimpin negara ini, beliau akan melanjutkan. Atau mungkin orang lain kita nggak tahu. Periode 2019 sampai dengan 2024. Nah, berlanjut. Nah, itu kita bicara apa, Mbak Tisa? Kita bicara long range planning. Karena 4 sektor prioritas tadi itu tidak bisa dikerjakan dalam tempo pendek. Ya, dan saat ingat sekali lagi, untuk pembiayaan sektor infrastruktur saja, ada jalan tol, ada geotermal, ada air bersih, gas, dan sebagainya. Dalam periode 2015-2019, pemerintah Pak Jokowi itu butuh 5.519 triliun rupiah. Ya, tentu itu tidak bisa hanya di cover oleh APBN, amat terbatas. Juga tidak bisa di backup oleh perbankan domestik. Maka harus pakai outlet yang lain, yaitu masuk ke capital market atau pasar saham. Yang keempat lewat apa? Mengundang strategic investor untuk mau come in ke Indonesia. Nah, salah satu contohnya tadi, misalnya mengundang investor dari Tiongkok. Kan BUMN Tiongkok itu kan punya capital besar-besar, yang mungkin belum full capacity. Makanya mereka mencari opsi destinasi mana yang bisa digarap. Makanya Tiongkok sekarang sedang look Indonesia. Double I, India dan Indonesia. Ya? Pak, terakhir Pak, singkat saja. Kalau boleh kita memberikan nilai 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala, berapa nilai yang pantas untuk bidang ekonomi? Untuk bidang ekonomi saya nilai 6,5. Kenapa 6,5? Dengan range 1 sampai 10. Jadi ya itu C+ lah, ya C+. Karena apa? Kita harus fair, Lisa. Karena secara efektif, sesungguhnya dari 12 bulan perjalanan pemerintahan Pak Jokowi ini, itu mungkin yang efektif, betul-betul efektif, itu yang sudah berjalan, itu hanya 7-8 bulan. Baik. Itu dengan capaian pertumbuhan ekonomi 4,7%. Nah, kalau kita mau setahunkan, ya mungkin kita bisa tumbuh more or less 5,0, 5,2. Cuman karena terkendala oleh approval APBNP yang lambat, kemudian ada sedikit kekisruan antara kubu KMP dan KE waktu itu, yang itu mendiskon efektivitas dan optimalisasi kerja dari kabinet kerja ini. Baik. Ya kan? Terima kasih Pak Rian Krianto atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami sore hari ini di Kabar Pasar. Dan pemirsa, terima kasih pula untuk Anda sudah bersama kami selama 30 menit belakangan ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Sampai jumpa.